everyone, welcome back to my channel. Untuk hari ini aku mau cerita tentang perjuangan aku untuk melawan GERD aku. Oke, di sini aku nggak mau berteori terlalu banyak karena sebetulnya aku juga nggak paham betul tentang GERD itu apa sih kayak gitu. Terus kenapa bisa sampai kena. Nah, ini based on my story, jadi aku mau sharing aja. Mungkin ada di luar sana teman-teman yang lagi berjuang juga untuk melawan penyakit GERD akut ini. Oke, awal cerita aku sampai kena GERD itu di tahun 2019. Nah, waktu itu tuh aku lagi hectic banget di kerjaan, terus aku juga lagi ngerjain tesis dan itu juga memakan waktu yang cukup banyak untuk akhirnya aku begadang terus. Pagi harus kerja jam 9 dan pulangnya itu masih harus kuliah juga kalau nggak salah, masih kuliah juga. Dan malamnya aku harus buat tugas dan juga nyelesain proposal tesis aku kayak gitu. Nah, singkat cerita, karena aku butuh banget yang namanya doping ya istilahnya untuk tetap semangat, tetap fokus selama kuliah, selama kerja, dan selama ngerjain rutinitas aku yang lainnya. Akhirnya aku ngambil jalan pintas. Jalan pintasnya adalah meminum kopi. Nah, sekarang aku tanya deh, siapa sih di sini yang gak suka ngopi, ya kan? Kopi tuh enak banget, sumpah aku cinta banget sama kopi, secinta itu karena dia selain rasanya enak, banyak, beragam, dan juga aku bisa fokus gitu. Aku bisa fokus 24 jam kali ya, tidur tuh cuman kayak 4 jam, 5 jam dan tetap semangat gitu ngejalanin hari-hari aku. Nah, akhirnya karena waktu itu aku benar-benar overload banget kayaknya, jadi aku minum kopi itu pagi sekali, aku ingat, terus di kayak gitu siangnya karena ternyata masih ngantuk dan kopi itu kan biasanya bertahannya cuman kayak 5 jam gitu kan. Jadi setelah itu aku masih ngantuk, jadinya aku minum lagi kopi. Terus udah kayak gitu setelahnya sebelum kuliah kalau nggak salah, sebelum kelas itu aku minum kopi lagi karena takut nanti nggak fokus nih di kelas ya kan. Akhirnya aku minum kopi lagi dan malamnya aku buat tugas nongkrong sama anak-anak kampus dan itu aku pesen kopi lagi. Dalam satu hari 4 kopi yang masuk ke tubuh aku dan itu tuh rentang waktunya kayak cuman 4 jam 5 jam gitu deh. Terus akhirnya aku masuk UGD karena waktu itu semalaman itu nggak bisa tidur. Besoknya tuh langsung kayak lemes gitu, perutnya sakit, kayak udah nggak kuat ya, mungkin karena emang gaya hidup juga sih. Waktu itu aku masih suka banget makan pedas, jadi waktu itu emang pas kebetulan aku minum 4 gelas kopi dan aku makan makanan pedas semua gitu. Terus kayak gitu besokannya aku kayak sakit perut terus makanan tuh kayak nggak mau masuk gitu. Kalau yang penderita GERD atau mah pasti tahu ya rasanya ya, kayak nggak bisa masuk gitu, kayak minum aja tuh kayak ada yang dorong untuk naik lagi gitu. Akhirnya udah muntah, terus gitu sakit banget perutnya, udah nggak tertahan kan. Dan malamnya itu kan waktu itu aku mikirnya ya udah mungkin mah ya, aku beli yang obat mah yang ada di supermarket ya, kayak minimarket gitu juga yang beredar di pasaran lah. Setelah itu kok makin parah, jadi tengah malam itu aku bisa hampir nggak bisa nafas dan aku tuh bener-bener kayak trauma banget sih karena itu aku nggak pernah kayak kehilangan nafas aku. Dan waktu itu tuh bener-bener nafas aku tuh kayak udah
udah dikit banget, gak bisa masuk sama sekali karena kayak ada yang ketahan gitu, kayak nggak bisa masuk juga gitu oksigennya. Dan akhirnya aku minta dibawa ke rumah sakit, ya kan, masuklah UGD. Setelah aku masuk UGD, terus udah kayak gitu, ya udah dikasih lah suntikan, ya kan, untuk lambungnya segala macam. Terus dikasih penanganan lah di sana. Di sana tuh aku masih muntah-muntah juga gitu. Udah disuntik, tetap mual, tetap muntah, tetap nggak bisa nafas. Tapi waktu itu aku nggak tahu deh kenapa nggak dikasih oksigen. Mungkin kayaknya karena masih bisa ngomong dan masih dilihatnya bagus gitu ya, saturasi oksigennya di dalam tubuh gitu. Mungkin akunya aja yang terlalu panik. Nah terus udah kayak gitu, masuk UGD, disuntik pun itu masih muntah-muntah juga dan masih nggak bisa masuk makanannya. Akhirnya diputusin untuk semalam di UGD dan akhirnya harus dirawat inap. Rawat inapnya juga gak cepet, 10 hari aku dirawat inap dan ternyata di vonisnya itu kena GERD atau asam lambungnya tinggi gitu. Jadi ada satu saluran, lupa namanya, nanti aku tulis ya. Dia itu biasanya kan buka tutup di lambung itu biar asam lambungnya itu pada saat tinggi tuh nggak sampai naik gitu, nggak sampai masuk ke saluran yang lain sampai ke paru-paru, tenggorokan atau kerongkongan. Tapi karena aku ada GERD, nah itu langsung dia nggak bisa otomatis nutup, sehingga si asam lambungnya itu naiklah ke atas dan akhirnya menyumbat yang lainnya sampai makanan gak bisa masuk, aku gak bisa nafas, tenggorokan aku kayak perih banget. Jadi parah banget deh gitu. Dan kebetulan waktu itu aku juga ada batu empedu ternyata, walaupun kecil, karena emang suka begadang dan gaya hidupnya gak sehat banget kayak gitu. Lalu setelah di rumah sakit 10 hari, dan itu tuh nyiksa banget juga sih sebetulnya, karena tidur nggak enak, apa nggak enak, mau jalan juga perutnya sakit banget, sakit dan perih banget, sampai akhirnya batu empedunya perlahan-lahan itu masih bisa pakai obat. Jadi emang terapi obat tuh selama di UGD, terus makan juga harus yang lembek-lembek, dan I hate bubur so much dulu, tapi sekarang jadi kayak ya udahlah, yang penting ada makanan masuk aja gitu ya kan. Karena pada saat pada saat asam lambung naik itu nggak bakal bisa deh untuk ngunyah atau makan makanan yang enak tuh, nggak bisa masuk aja tuh, nggak bisa, karena di tenggorokan di sini tuh sakit banget gitu. Nah akhirnya udah 10 hari aku selesai di UGD, alhamdulillahnya udah sembuh. Tapi ternyata efek sampingnya aku udah gak bisa lagi makan makanan pedas. Sedikit aja ada pedesnya atau ada cabenya, itu perut udah perih banget karena dia udah super sensitif ya. Si lambungnya mungkin udah ada luka juga, ada luka gitu yang luka. Terus kayak gitu gak bisa juga minum kopi, even itu is essence kopi yang kayak cuman sedikit aja tuh gue gak bisa. Kayak itu yang paling sakit sih. Jadi kalau gue begadang, gue ngantuk, gue butuh fokus tuh, gue minum apa? Dan gue bingung minum apa sampai waktu itu, dan akhirnya ya udahlah, gue minum yang rasa-rasanya masih mirip. Kalau teh somehow gue masih bisa kayak green tea, makanya gue jadi cinta banget sama green tea juga. Terus Thai tea gue juga suka jadinya. Itu menurut gue adalah pengganti kopi di lidah gue yang harus dipuaskan ini gitu ya kan. Nah akhirnya gue bersahabatlah dengan yang namanya Acitral. Ya Acitral ini ada yang cair, ada yang kayak gini tablet. Gue kebetulan pakainya yang tablet karena gampang juga, bisa dibawa kemana-mana, dan ini lebih ngaruh sih, dan lebih cepat ketimbang sama yang ada di pasaran lainnya gitu.
Ini sih nggak mahal ya, cuman 15.000 doang kalau di Bali. Mungkin kalau di luar Bali lebih murah sih atau lebih mahal, gue nggak tahu juga, silakan dicari. Ini penyelamat banget juga, tapi gue akhirnya sadar nggak mungkin kan bisa setergantungan itu terus sama obat dokter ya kan. Akhirnya gue mencarilah herbal-herbal yang lainnya untuk mengatasi GERD gue yang kurang lebih seminggu tuh ada aja kambuhnya. Gue pernah tuh nyoba minum lemon pagi-pagi yang katanya bagus juga ya kan, dan ternyata makin parah, mah gue makin kambuh parah banget. Terus kayak gitu gue pernah terapi apa lagi ya, yang kayak kunyit, jahe kayak gitu juga, dan itu semua juga malah bikin gue kena kena GERD lagi yang lebih parah. Dan gue bener-bener udah hopeless banget. Akhirnya ya udah, gue selama 2 tahun ini tuh cuman minum si Acitral ini doang kalau kambuh, dan selalu kambuh, makanya gue sampai beli yang sebanyak ini guys tuh. Yang lainnya masih ada di tas gue, dan ini selalu ada di mana-mana, even itu di kantor, di rumah temen gue, di manapun di tas gue ada. Pokoknya orang terdekat gue tuh harus bawa ini biar kalau gue lagi asam lambungnya kumat itu nggak sampai muntah, karena kalau sampai muntah itu guys itu bikin tenggorokan kita tuh juga luka gitu loh. Jadi bener-bener jangan sampai muntah kalau aku saranin ya. Untung aku di tahun ini itu dikenalin sama beberapa suplemen, sebetulnya suplemen, tapi emang bagus banget ternyata buat banyak penyakit. Gue awalnya sih nyoba, ya udah lah ya, coba aja gitu, karena gue cuma emang suka itemnya, terus dan rasanya enak gitu kan katanya. Udah gue coba nih ya kan, si Clover Honey. Clover Honey ini gue coba, udah banget. Clover Honey ini gue coba, itu tuh kalau pagi dia nggak boleh langsung diminum ya, jadi kayak harus sarapan dulu. Karena gue sekarang nggak bisa skip sarapan, jadi minum Clover Honey-nya abis sarapan dulu, karena dia ada asamnya juga, enzim apa gitu ya, yang emang nggak boleh pada saat pagi hari yang bener-bener perut kosong gitu. Akhirnya gue minum ini 1 kali sehari, terus lama-lama kok nagih ya, enak gitu kan. Akhirnya sebelum makan atau kadang pas malam-malam gue lapar gitu kan, dan emang perutnya tuh kalau lapar tuh sakit, gue tuh harus bawa regal kemana-mana kalau dulu. Nah sekarang gue selalu bawa si Clover Honey ini. Kenapa Clover Honey ini selalu dibawa kemana-mana? Karena dia ini bisa melapisi lambung kita sebelum kita makan, jadi pada saat makan tuh lebih bisa diterima. Terus udah kayak gitu, dia juga ada bipolennya, rasanya juga enak banget, dan itu kandungan airnya cuma 17% doang, jadi kayak ditaruh di kulkas aja tuh nggak bakal beku gitu. Dan ini tuh enak banget, literally enak banget, beda banget sama madu-madu yang ada di pasaran. Dan ternyata setelah minum ini juga tuh efek sampingnya adalah tidur aku tuh lebih deep sleep gitu, jadi kayak bangun tuh lebih enak gitu. Pernah kan rasanya kayak yang tidur tuh enak banget bangunnya, sama yang tidur kayak terus bangunnya ya kayak biasa aja gitu. Nah selama aku minum ini itu emang jadinya enak banget tidurnya, terus stamina aku juga terjaga, dan enaknya lagi itu dia bisa menyelamatkan GERD aku selama beberapa bulan ini. Gak sampai di situ aja, karena akhirnya aku beli paket lengkapnya yang cholesterol booster set kalau nggak salah namanya ya, karena bakal dapet free si Full Energy ini. Nah aku
aku bahas satu-satu dulu ya, karena yang tadi Clover Honey itu manfaatnya mungkin ada di sini. Dan selanjutnya itu akhirnya aku milih si Dynamic Trio Enzim Mineral. Jadi ini tuh kandungannya memang banyak enzim-enzim yang bagus buat saluran pencernaan kita, dan ternyata GERD aku tuh jadi nggak hilang sih, memang literally nggak langsung hilang ya guys, tapi dia berangsur membaik gitu. Jadi aku emang ini kan sebetulnya 3 hari sekali ya, tiga kali sehari, cuman aku biasanya minumnya cuman sehari sekali. Ini udah hampir habis sih. Tisunya tuh isinya 30 kapsul, dan dia diminumnya itu biasanya aku setelah makan kayak gitu. Dia ada enzim-enzimnya, lebih lengkapnya di sini. Oke. Dan karena aku ingin banget untuk nurunin berat badan juga, jadi aku bantu pakai si Climatrue ini. Ya, khasiatnya di sini. Nah, ini tuh bagusnya adalah dia bisa mengikat lemak. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ataupun yang baru kita makan itu bisa dibawa sama dia untuk keluar melalui feces gitu. Jadi emang ini tuh bagus banget, kurang lebihnya hampir sama beberapa serbuk fiber di pasaran. Cuman kalau misalkan yang si creamy ini, dia kalau ada yang alergi sama seafood itu nggak bisa. Alhamdulillahnya, sama cangkang seafood sih lebih tepatnya. Alhamdulillahnya aku kan emang alergi udang, tapi ternyata di aku masih bisa diminum dan sampai sekarang nggak ada masalah. Dan alhamdulillahnya ketiga produk ini itu bisa bantu aku untuk nggak kena GERD lagi selama beberapa bulan ini. Dan untuk pengganti kopi yang tadi aku bilang, aku biasanya minum si Polenergy ini. Nah, kalau si Polenergy ini itu kandungannya bipolen, dan dia tuh bagus banget untuk meningkatkan stamina. Jadi dia tuh semacam doping ya. Jadi banyak juga sih kayak olahragawan gitu yang minum sebelum mereka tanding, tapi ini diizinkan karena emang bentuknya suplemen, dan dia tuh udah terdaftar di MIMS. MIMS itu apa sih, kayak berbagai obat yang dianjurkan oleh dokter untuk mengatasi berbagai penyakit kayak gitu. Nah, karena sekarang lagi corona dan emang PPKM juga ya kan. Nah, ini tuh penting banget juga guys buat keluarga di rumah, Proprelix. Dan ini tuh sekarang barang langka banget. Ini 2 ini itu harus PO guys. Gue juga nggak ngerti gimana ceritanya, tapi emang ini tuh banyak banget. Kemarin gue sempet bantuin orang yang emang positif COVID, dan emang mereka tahu bahwa ini tuh bagus banget untuk pengobatan COVID-19. Jadi mereka cari barang-barang ini. Alhamdulillahnya bisa gue bantu karena gue punya akses. Memang produk-produk ini tuh nggak dijual di pasaran karena kita harus member dulu di HDI untuk bisa dapetin seluruh barang ini atau belinya di distributor kayak gitu. Nah, beruntungnya, sedihnya nggak banyak orang yang tahu kalau daftar member HDI itu segampang itu gitu. Kayak tinggal langsung ke websitenya, langsung daftar, dapet kode login, udah di sana ada katalog, dan langsung bisa pesen aja di www.hdi1.com/orl/Kirana yang ada di sini. Nanti bakal aku masukin juga di description box. Terus udah kayak gitu, ya udah kalian tinggal beli aja di katalognya dan nanti langsung dikirim ke rumah, atau kalian bisa juga ambil di stokis atau deponya si HDI ini gitu. Sedihnya itu adalah karena
ada temen deket aku yang emang dia nggak tahu beli Clover Honey ini di mana. Akhirnya dia beli di e-commerce kayak gitu, dan ternyata yang didapetin bukan madu ini guys. Madu ini kan kayak kuning gitu ya. Kalau yang didapetin itu madu yang coklat itu loh, yang biasa di pasaran. Jadi emang cuman dia mungkin punya kalengnya ini, terus dibenerin lagi untuk labelnya, ini jual gitu. Kayak sayang banget kena tipu ya kan, padahal segampang itu dapat produk ini. Dan alhamdulillahnya aku ada akses dan aku member juga. Jadi buat kalian yang emang mau pesan atau mau beli sendiri, aku kasih linknya di description box. Itu memang harus member dulu, dan emang membernya itu free di selama bulan Juli ini. Jadi bisa langsung daftar aja dan beli produknya ini. Ini alhamdulillahnya sih nanti di bulan Agustus udah ready lagi ya, karena sekarang masih pre-order. Tapi gak bakal nyesel deh, kalian cobain aja dulu madunya. Aku jatuh cinta banget sama madunya sih dari pertama kali ya. Dan ternyata produk yang lainnya juga bagus banget, termasuk yang si Propoelix ini, karena dia antioksidan itu bagus banget dan kayaknya paling tinggi deh dibandingkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi seluruh produk permaduan ini yang telah membantu aku untuk survive dari GERD aku. Oke, balik lagi ya guys, karena memang ini adalah sharing aku tentang how to survive dari GERD aku ini. Ini balik lagi pilihannya ke masing-masing orang. Kalau aku sih saraninnya adalah kalian coba aja dulu si madu ini, karena ini tuh membantu banget sih buat yang GERD, dan emang banyak banget testimoninya. Ini tuh membantu untuk pengobatan yang lainnya juga, apalagi rasanya enak kayak gitu kan, jadi nggak berasa lagi pengobatan. Nah, dan aku saranin juga jangan beli di e-commerce yang ada, karena emang ini bukan barang pasaran guys. Ini tuh barang yang emang harus diambil dari distributor, dan kita harus jadi member dulu biar dapat harga member. Atau kalau di distributor ya harganya ada margin 20-30% lah ya untuk mereka stok barang dan yang lainnya kayak gitu. Jadi itu aja mungkin dari aku. Kalau misalkan ada yang berminat sama produk ini, bisa PO juga di aku, atau bisa langsung daftar aja di link yang ada di bawah ini, atau nanti aku kasih di description box biar langsung bisa klik. Dan segitu aja mungkin sharing session aku, dan aku harap semoga kita semua bisa sehat-sehat. Dan yang survivor GERD, please jangan nyerah. Aku bisa, kalian pasti bisa. Dan jangan takut buat nyobain segala macam, tapi juga tetap harus lihat anjuran dokter dan juga testimoni ya, karena GERD ini juga banyak mengambil nyawa teman-teman kita yang lainnya yang sudah duluan ke Tuhan. Dan itu juga membuat aku sedih sih sebetulnya, dan takut jangan sampai nanti kita bakal seperti itu. Tapi namanya kita ikhtiar, itu pasti ada aja jalan untuk bisa sembuh. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen atau share juga konten ini buat teman-teman yang membutuhkan. Mana tahu ternyata ini adalah jalan untuk kesembuhan dari kita semua. Demikian yang bisa aku sharing untuk kali ini, dan sampai jumpa di sharing sessionku yang lainnya. Goodbye.